Lu tahu nggak nih, ada satu proyek di Indonesia yang nilainya triliunan tapi hasilnya cuma bebek nyebur di kolam retakan tanah. Proyek Hambalang, tempat dimana niatnya mau cetak atlet juara, malah cetak headline KPK tiap minggu. Negara lain bikin stadion, kita bikin dokumenter bencana sipil. Bahkan kalau alien turun ke bumi lihat Hambalang nih, mereka pasti bakal bilang tuh, oh, ini hasil eksperimen gagal spesies manusia ya? Jadi ceritanya di tahun 2010-an pemerintah punya ide bikin kompleks pelatihan olahraga kelas dunia di Hambalang. Sebuah ide yang sangat mulia kan? Sampai akhirnya masuk ke bab eksekusi proyek versi Indonesia. Dimulai dengan niat suci, diakhiri dengan dakwaan KPK. Nilai proyeknya 2,5 triliun. 2,5 triliun bro, itu bukan nominal, tapi itu udah level dosa berjemaah. Itu duit kalau dikumpulin bisa bikin 10.000 lapangan futsal, 5.000 warteg, atau satu proyek Hambalang dengan view Bukit Kece. Sekarang kita ke eksekusi proyek nih. Proyek mulai jalan tuh. Semua orang senyum, potong pita, selfie bareng alat berat, tapi ternyata tanahnya tanah longsor. Dan lucunya meskipun tanahnya nggak stabil, tapi anggarannya terus cair stabil tuh. Ada sebuah kalimat yang paling berbahaya dalam proyek pemerintah. Udah, jalanin aja dulu, nanti diperbaiki sambil jalan. Dan hasilnya bangunannya beneran roboh sambil jalan tuh. Jadi ini tuh proyek olahraga, tapi yang lari justru dananya. Dan gak ada yang bisa ngejar, karena kejarannya atas nama lewat rekening orang lain. Terus kita ke bab korupsi nih. Tibalah saatnya KPK muncul dari semak-semak kayak ninja tuh. Setengah pejabat hilang dari publik, ada yang tobat, ada yang mendadak religius, dan ada yang ngaku kalau saya cuma tanda tangan doang. Ya, tapi tanda tangan lu itu kayak jari Thanos. Sekali teken setengah proyek langsung hilang. Dan lucunya setiap kali sidang semua orang langsung bilang saya korban sistem. Lah, sistem apaan nih? Sistem ambil bagian dulu baru mikir nanti mungkin. Ada yang bilang nih, kalau uang proyek ini dipakai buat biaya politik tuh. Lah, berarti pusat olahraga ini memang melatih ketahanan fisik politisi ya. Soalnya kuat banget lari dari tanggung jawabnya tuh. Kalau kata KPK nih, dana proyek disunat tuh, tapi bukan disunat kecil, tapi disunat total. Dari 2,5 triliun, yang benar-benar kepake cuma sedikit doang. Sisanya, entah menguap kemana. Mungkin ke surga pejabat tuh, tempat dimana semua proyek selesai tepat waktu dan tanpa audit. Sekarang kalau lu ke Hambalang yang lu temui bukan atlet, tapi rumput liar dan sapi. Sumpah, sapi-sapi di sana udah jadi kayak penjaga proyek tuh. Jadi di sana bangunannya udah berdiri miring nih, kayak ekonomi rakyat. Lantainya retak, dindingnya jebol, tapi pipesnya cocok lah buat bikin konten healing bareng proyek gagal negara. Bahkan warga sekitar ada yang bilang nih, dulu katanya buat atlet, tapi sekarang malah jadi tempat main bocah SMP ngerokok. Jadi ini tuh bukan pusat olahraga nih, tapi ini museum kebodohan kolektif bangsa. Tempat dimana kita bisa belajar nih, kalau mau jatuh, jatuhlah dengan gaya seperti Hambalang. Dan jujur tiap kali gue lihat Hambalang nih, gue ngerasa kayak nonton FTV tuh. Awalnya niat, tapi endingnya malah ngaco. Jadi Hambalang itu udah kayak mantan toksik nih. Udah ditinggal tapi masih diomongin tiap tahun tuh. Dan parahnya masih banyak yang bilang nih, Kenapa sih nggak dilanjutin aja proyeknya? lah bang, tanahnya aja tanah longsor. Itu kayak lu bilang nih, yuk balikan, tapi janji jangan selingkuh lagi. Gak mungkin, sejarah udah retak. Bahkan pas tim survei ulang nih, katanya tanahnya labil banget tuh. Pas mereka ngecek pakai alat biotonik nih, hasilnya cuma saran, jangan ngotot. Jadi kalau ada orang yang bilang Hambalang itu sayang banget gak dilanjutin itu bukan solusi bro, tapi cari masalah baru. Kayak maksa ngecas HP yang udah kebakar. Jadi Hambalang ini ngajarin kita banyak hal tuh. Pertama, niat baik dong gak cukup. Soalnya kalau eksekusinya korup nih, ya hasilnya kayak martabak gosong tuh. Luarnya megah, tapi dalamnya gosong dan pahit. Capek ah. Kedua, proyek tanpa pengawasan itu kayak dia tanpa timbangan. Ngakunya sukses, padahal tambah gendut. Coba lu cari di Google sekarang Hambalang gimana. Yang keluar, masih mangkrak, tapi instagramable. Proyek gagal triliunan tapi malah jadi tempat estetik. Itu kayak gagal nikah tapi dapat ribuan likes di Instagram. Jadi pelajaran moral dari Hambalang nih, kalau lu mau bangun sesuatu yang kuat, jangan mulai dulu dari siapa yang dapat bagian,
tapi dari siapa yang benar-benar kerja. Kalau enggak, yang lu bangun bukan lapangan atlet, tapi lapangan dosa berjamaah. Jadi buat pejabat-pejabat di luar sana, tolong deh, kalau bikin bangunan itu jangan cuma kuat di tender, tapi lemah di tanah. Ingat, bangunan roboh itu bisa dibangun lagi, tapi kalau kepercayaan rakyat yang roboh, udah kayak tanah hambalang, sulit ditopang. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, sama share. Sampai jumpa lagi di proyek absurd selanjutnya.